Ya, Student. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak hari ini. Hari ini maksud tujuan yang datang ke ruangan Bapak yang ingin meminta izin kepada Bapak terkait dengan rencana kegiatan destinasi budaya positif yang rencananya akan saya adakan nanti di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 ini. Nah, rencana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tagihan aksi nyata pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu pada submateri budaya positif. Jadi yang berbeda sedikit terkait rencana aksi nyata yang akan saya lakukan di hari Jumat tersebut, saya mengambil judul Diseminasi Budaya Positif, Diskusi Merancang Keyakinan Kelas dan Praktik Baik Penerapan Segitiga Restitusi Bapak. Jadi, dari judul tersebut, kenapa dia mengambil judul tersebut? Karena dia lihat belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah kita. Jadi yang harapkan jika konsep inti tersebut dapat dipahami dengan baik oleh warga sekolah, maka akan terwujud budaya positif yang baik di sekolah. Terima kasih Bude. Saya pada prinsipnya mendukung sekali apapun yang dilakukan oleh teman-teman untuk teman-teman guru penggerak. Sayang guru penggerak kita sudah mengingatkan kita dengan karirnya, tinggal Ibu Wayan, sekarang Ibu Mantu. Tentang kegiatan hari Jumat, silakan diatur dengan kebutuhan. Saya di kepala sekolah mensupport gitu budaya. Ya ini silakan atur. Mudah-mudahan apa yang merencanakan mengawali ini lancar, berhasil dan sukses ke depan proses tentang guru penggerak. Bagaimana kembali hal yang hal ini disampaikan? Jadi Bapak terima kasih atas bimbingan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Tentunya di sini juga dalam pentingnya kegiatan ini, tentunya juga saya tidak bisa sendiri Bapak Bik. Saya meminta bantuan untuk Bapak juga untuk menyampaikan kepada rekan-rekan sejauhan baik itu guru ataupun pegawai untuk mengikuti kegiatan yang saya rencanakan di hari Jumat ini. Baik, untuk penyampaian dan keikutsertaan teman-teman guru ini yang jelas sangat positif sekali. Bapak Ibu guru yang tidak menjalani kegiatan calon guru penggerak, mereka minimal tahu proses menjadi guru penggerak. Sekian kembali. Baik, terima kasih Bapak atas segala dukungan. Semoga kegiatan ini nantinya harapan kita di SMP 4 dan tujuan kita di SMP 4 rencanakan di SMP 4 dapat menuju SMP 4 itu yang izin untuk kembali ke ruangan untuk kegiatan Bapak Santi Om Santi Santi. Ini silahkan menyampaikan. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru pegawai dalam acara Diseminasi Budaya Positif, yaitu diskusi merancang keyakinan kelas dan praktek penerapan segitiga restitusi oleh Madep Bu Dwi Indrayanti sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Adapun susunan yang pertama yaitu penggunaan, yang kedua adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti langsung ke acara destinasi budaya positif yang dirancang oleh Bu Dwi Indrayanti kepada Bapak. Kami persilakan untuk membuka arahan.
Oh, bisa ya. Oke. Kalau dua pasien itu pada yang saya yang membuat saya bangga dan berbahagia kita bangga kita hari ini Bapak terhadapkan pada hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas kita, apalagi istimewa terkait dengan guru. Karena saya mengakui saya sendiri tidak berbasis kata kunci penggerak itu. Banyak hal yang kita peroleh sama saya bahwa dalam menggunakan sekolah melalui basis penggerak luar biasa. Itu yang perlu kita syukuri pada hari ini di sekolah kita sebelum dipastikan. Jujur saya sampaikan atas inisiatif Yayasan Cemerlang ini membangun sekolah itu tidak saja berdasarkan ilmu, berdasarkan teori, namun pengalaman itu yang bagus. Pada hari ini buat saya sampaikan terima kasih kepada calon guru penggerak Ibu Dwi Krisdayanti yang hari ini menjelaskan apa-apa terkait pelaksanaan persiapan sebagai calon guru. Walaupun sudah ada 2 guru penggerak di sekolah kita, mungkin tahap prosesnya berbeda. Namun hari ini kita memperoleh hal yang baru terkait dengan guru penggerak. Bapak tidak hanya guru, juga tenaga pendidikan wajib semestinya memahami seluk-beluk terkait dengan guru penggerak ini. Jangan sampai di satu sisi di sekolah kita pergerakan itu sudah terjadi, tapi ada yang belum tahu tentang hal itu. Nah, satu kesatuan sekolah itu baik di guru akademik, tenaga pendidik dan pendidikan itu merupakan kesatuan dari guru sekolah. Terkait dengan acara hari ini Bapak Ibu, saya sebutkan beberapa hal evaluasi tentang sekolah. Satu hal dari guru penggerak itu oleh kebijakan regulasi pemerintah, guru tidak hanya sebatas melakukan tugas pokok pembelajaran di sekolah. Mereka dapat mengembangkan karir sesuai dengan regulasi pemerintah. Kalau zaman saya dulu belum ada guru penggerak, belum ada basis sekolah penggerak, penilaian kepada
guru untuk pengembangan karir itu tidak menggunakan guru penggerak. Tapi di tahun 2023 ini sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, lewat guru penggerak itu, lewat kegiatan penggerak itu, guru dapat mengembangkan berbagai potensinya. Tapi tidak fokus berkarir saja. Namun yang paling penting adalah bagaimana guru yang nantinya selaku guru penggerak itu dapat membangun pembelajaran sesuai dengan laku penggerak itu sendiri, dan juga melimpahkan kepada warga sekolah, teristimewa guru, teristimewa juga siswa, sehingga SMB 4 ke depan harapan saya kita bisa disampaikan dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah melakukan basis penggerak yang lebih maju daripada kita. Hari ini Bu Dwi mendesiminasikan, selanjutnya mungkin teman-teman guru penggerak yang lain yang akan membentuk ataupun membangun sekolah kita dari sisi penggerak ini. Apa sih isi daripada penggerak itu? Pada pagi ini kita dikenalkan pada salah satu adalah terwujudnya keyakinan kelas, dan nanti berkembang pada keyakinan sekolah. Apa yang hubungannya dengan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah itu mungkin ada analoginya seperti itu. Dan kemudian ada segitiga restitusi. Nah, berbahagia Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dapat mendengarkan hal itu. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang tidak hadir pada hari ini, karena hari ini kita melaksanakan sedikitnya banyak lengkap gitu. Namun ada teman-teman yang barangkali ada kegiatan penting tidak bisa ikut hadir di sini, semestinya mereka memburu apa materi hari ini sesuai dengan kegiatan hari ini. Desiminasi itu kan pelimpasan. Kita semua di sekolah harus memahami itu. Kita bersyukur sudah ada teman guru penggerak di sekolah. Bapak kalau tidak ada guru penggerak di sini, Pak, bisa sekali itu kepala sekolah, malu saya. Tapi hari ini saya bangga. Pak, dua sudah jadi. Hari ini Ibu Made sudah melakukan. Depan masih ada teman kita yang sudah lolos, sehingga lebih kuat mesin 4 ini lebih bisa katakanlah mengatakan diri. Mari saya sampaikan bahwa di kuat sekolah penggeraknya satu, yaitu di sini lebih kuat. Kemudian sekolah penggerak yang kedua itu SMP Negeri 2 Kediri dan SMP Negeri 3 Selting. Kan SMP 1 Tabanan. Jadi ke depannya dengan adanya banyak guru penggerak di sekolah, tidak kemungkinan SMP 4 menjadi sekolah penggerak. Bagaimana kalau sekolah itu diberikan untuk sekolah penggerak, tapi tidak ada guru penggerak, kan tidak bisa. Dengan semakin banyaknya guru penggerak, kemungkinan nanti sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Inilah cikal bakalnya.
Teman-teman yang masih punya masa kerja banyak, memungkinkan untuk ini, silakan tahu ilmu kebergerakan itu sebanyak mungkin hari ini. Dan untuk ini silakan dirancang kegiatan terkait dengan guru penggerak apapun mulai hari ini lebih efektif, lebih efisien, dan lebih bermanfaat bagi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan kegiatan diseminasi pada hari ini secara resmi kita buka bersama. Dengan pada Allah itu mudah-mudahan Tuhan memberkati langkah kita membangun setempat lebih baik lewat guru kita. Om Santi Om. Untuk Anda semua, saya serahkan langsung kepada Bu Indah. Ibu, Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang izin untuk berdiri. Baik, sebelum yang melanjutkan ke materi, Bapak Ibu dengan mengaturkan sementara pengajar umat Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Pupuan, yang saya hormati Ibu Waka SMP Negeri 4 Pupuan, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SMP Negeri 4 Pupuan. Pertama-tama yang mengucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukan kita pada hari ini. Bapak Ibu semua bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif, diskusi merancang keyakinan kelas, dan praktik segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini perlu bahwasanya saya sampaikan, di sini saya hanya berbagi apa-apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Saya berharap apapun yang saya bagikan nantinya dapat bermanfaat untuk sekolah kita SMP Negeri 4 Pupuan. Di sini sebenarnya saya merasa sangat kecil sekali hadapan Bapak Ibu ya, bahwasanya di sini saya sebenarnya masih belajar. Ya, saya masih belajar, jadi pengalaman saya itu tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan pengalaman Bapak Ibu guru semuanya di sini. Ya, jadi intinya di sini saya hanya ingin berbagi apa-apa yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Ya, silakan Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, untuk mencairkan suasana agar tidak tegang, saya juga agar lebih santai ya dalam membawakan materi, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri dulu semuanya. Ya, hari ini tidak ada senam, cuma ada gerakan saja. Oke. Gerakan untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu silahkan perhatikan kaki saya ya. Kalau saya bilang seperti ini, berarti oke. Ya, kalau seperti ini tangan saya ke bawah, yes. Seperti ini, siap. Ya, ya. Saya lakukan dulu secara perlahan ya. Oke, yes, siap. Sekali lagi, oke, yes, siap. Ya, sekarang mungkin gerakannya agak berbeda, saya kombinasikan ya. Oke, siap. Kalau dua kali, siap, siap.
Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa ya. Semangat ya. Oke. Yes. Siap. Yes. Yes, ya. Ulang, berarti masih kurang konsentrasi ya. Semangat Bapak-bapak. Kita ulang 1, 2, 3. Oke. Yes. Siap. Siap. Yes. Oke. Yes. Siap. Yes. Baik, ada tangan dulu untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, saya silakan duduk kembali. Nanti kalau ice breaking yang pertama nih Bapak Ibu, ice breaking yang kedua, kita akan bermain membuat sebuah kalimat, ya merangkai kalimat. Jadi di sini nanti saya tunjuk salah satu Bapak atau Ibu guru untuk membuat kalimat pertama. Ya, setelah Bapak atau Ibu guru membuat kalimat pertama, nanti di akhir kalimat ada kata terakhir. Ya, misalnya saya suka makan es krim, istilahnya ya. Kata terakhir dalam kalimat tersebut adalah es krim. Iya, benar, krim. Ya, terakhir krim. Ya, keren sekali bapaknya ya. Ya. Nah, setelah ibu atau bapak yang pertama membuat kalimat, kemudian ada kata terakhirnya krim. Ibu yang buat kalimat pertama boleh menunjuk siapa saja, bebas ya temannya untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Bagaimana Bapak Ibu paham? Ya, semangat? Ya, kalau gitu kalimat pertama akan coba saya tunjuk. Bapak Kadek Asrawan, silakan Bapak membuat sebuah kalimat. Makan bakso enak sekali. Makan bakso enak sekali. Nanti kata terakhirnya sekali. Silakan Bapak tunjuk temannya, bebas. Ya, silakan Bu Puspa. Buat kalimat dengan kata sekali. Sekali lagi saya cinta kamu. Sekali lagi saya cinta kamu. Silakan Bu Puspa tunjuk temannya. Halo Mbak. Iya, silakan Pak Yoga. Kamu yang cerita. Ya, romantis sekali ya. Gak dengar ya. Ulang Pak Yoga. Mataku, ya mataku. Silakan tunjuk biar semua dapat Pak Yoga. Bu Diana. Apa kata mataku? Ya. Mataku terasa perih karena melihat laptop. Kata terakhirnya laptop. Silakan. Pak Kepala sudah sering dapatkan tangannya. Laptop merupakan alat pembelajaran yang penting di sekolah saat ini. Iya. Ini. Silakan Bapak tunjuk. Ayo Bapak tunjuk temannya yang belum dapat. Bu In. HP menariknya Samsung. Ya. Sampai itu. Ya, Samsung. Ya, berarti Bapak Ibu semua pintar di sini yang mau kalimat ya. Yang belum dapat silakan tunjuk temannya Pak. Pada saat ini Kembali ke Samsung. Bisa diubah nggak kalimatnya tuh biar nggak kembali ke Samsung lagi? Oh, kembali lagi saat ini ya. boleh saya sempurnakan. Boleh Bapak. Apa tadi Pak? Terkenal itu baik, tapi jujur lebih baik. Iya, terkenal baik tapi jujur lebih baik. Siapa yang belum dapat ya? Ibu. Nah,
Halo sekali, boleh Pak. Tetap jiwa muda Pak ya. Sudah semua dapat ini? Pak Edi sudah dapat? Belum. Ayo Pak Edi terakhir Pak Edi. Katanya muda bukan berarti tua. Muda. Ya udah. Ya tidak apa-apa. Berarti sudah semua dapat ya. Ya sekarang suasananya lebih bisa mencair lagi ya, tidak tegang lagi seperti di awal ya. Sebenarnya saya sendiri yang tegang, Bapak Ibu juga sudah ya. Baik, kemudiannya silakan. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan ke materi budaya positif. Ya, budaya positif. Menurut Bapak Ibu, apakah makna budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan apa sih makna budaya positif itu? Ya silakan Bapak. Silakan berdiri Pak. Ini saya kasih ibu ya. Menurut saya budaya positif adalah tingkah laku yang baik yang dilaksanakan, yang tentunya ditampilkan, diucapkan pada setiap saat. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Wiratno ya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wiratno, budaya positif adalah, silakan Bu, nilai-nilai yang dapat ditimbulkan ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dari warga sekolah itu sendiri yang tentunya nanti berpihak pada murid, ya berpihak pada warga sekolah agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan budaya positif, kita dapat mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu merupakan dasar untuk mengembangkan budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai-nilai yang berlaku universal, secara universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak Bapak Ibu. Di antaranya ada toleransi, kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan masih banyak lainnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah menjadi payung dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai warga sekolah. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, dalam kaitannya diseminasi budaya positif hari ini, ada beberapa konsep inti yang perlu kita pahami sebelumnya untuk mewujudkan budaya positif itu sendiri. Yang pertama, kita harus paham apa itu disiplin positif. Yang kedua, bagaimana kita merancang sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, bagaimana seharusnya kita sebagai guru menyesuaikan atau mengembangkan posisi kontrol yang harusnya kita miliki sebagai seorang guru. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan bagaimana cara memecahkan kasus-kasus yang mungkin terjadi pada murid kita di sekolah, seperti itu. Silakan Bu dilanjut. Untuk yang pertama, saya mulai dulu dari disiplin. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Nah, seringkali dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seringkali disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bisa saya persingkat, disiplin itu seperti mengacu pada ketidaknyamanan. Jadi dia mematuhi segala peraturan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman seperti itu. Ya, silakan. Nah, dalam mengembangkan dan menumbuhkan disiplin ada dua motivasi perilaku manusia yang mempengaruhi. Yang pertama ada motivasi eksternal, yang kedua ada motivasi internal. Motivasi eksternal, motivasi yang timbul karena menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Ya, akan berpikir anak jika mempunyai motivasi eksternal, dia akan mengacu pada apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa ya kira-kira hukuman apa ya kira-kira yang saya dapatkan apabila saya tidak mematuhi peraturan itu. Kemudian yang kedua, jika saya mematuhi peraturan itu, kira-kira imbalan atau penghargaan apa nanti yang akan saya dapatkan. Nah, itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi yang timbul hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan hanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Nah, motivasi internal ini adalah untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan yang kita mau. Nah, ketika orang tersebut mematuhi sebuah peraturan, dia akan mengacu pada saya mematuhi peraturan ini karena saya ingin menjadi orang yang seperti ini. Seperti itu, jadi timbul keyakinan dan kesadaran dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ketidaknyamanan, bukan karena takut karena dihukum, bukan karena hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seperti itu. Silakan. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa kita tidak melakukan peraturan saja? Mengapa harus melanggar keyakinan? Nah, pertanyaan itu dapat kita jawab, Bapak Ibu. Seandainya, nah dalam pertanyaan itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kira-kira dalam benak Bapak Ibu, keyakinan Bapak Ibu, mengapa kita harus menggunakan helm? Untuk apa? Untuk apa manfaat untuk diri kita sendiri? Iya, benar sekali, menjaga keselamatan. Kita yakin dengan menggunakan helm, kita akan aman. Ya, bukan karena kenapa kita harus menggunakan helm, karena kita harus mematuhi peraturan. Karena kita karena kita tidak mau mendapat hukuman. Jadi lebih timbul keyakinan dan kesadaran dari dalam diri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa itu kita harus lakukan? Untuk apa? Apakah untuk hanya mematuhi peraturan semata? Nanti kalau tidak pakai masker nanti dihukum sampai di sekolah. Apakah hanya karena itu? Ya. Karena menjaga kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelaksanaan? Kita mengikuti pelajaran, kenapa sih? Apa sih yang menjadi acuan kok kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Apakah karena takut nanti kita sampai di sana ditegur karena terlambat? Atau kita ingin mendapatkan door prize kalau sampai di sana dengan tepat waktu? Tidak. Jadi untuk apa kita datang tepat waktu? Iya,
kita haus dengan materi ya, kita menanti materi apa nanti, kita tertarik dengan materi yang akan dibawakan oleh narasumber tersebut seperti itu. Ya berarti itu kembali ke motivasi internal ya. Nah, untuk mendukung motivasi internal atau intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Hal itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Silakan Bu. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti yang saya sampaikan di awal, lebih dia ke pernyataan nilai-nilai yang dilakukan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Biasanya kalau peraturan kan dilarang, misalnya ya, kalau peraturan dilarang terlambat ke sekolah, gitu. Dilarang mencoret-coret bangku. Kalau keyakinan dia lebih ke kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kembali kita kondisikan dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap murid atau anggota warga kelas semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk curah pendapat, mengeluarkan pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, misalnya kita buat sekarang untuk 1 semester berikutnya kita bisa tinjau kembali yang mana yang perlu kita perbaiki atau yang mana yang perlu kita tambahkan dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Silahkan Ibu dilanjut. Nah, langkah untuk membuat keyakinan kelas nanti kita praktik bersama ya Bapak Ibu. Saya sampaikan dulu bagaimana langkah-langkahnya, nanti kita praktikkan bersama. Yang pertama, murid menulis peraturan kelas yang mereka inginkan. Jadi mereka menggali kembali peraturan-peraturan kelas yang sudah ada sebelumnya. Kemudian guru dan murid mengulas peraturan kelas yang telah tertulis. Nah, setelah itu guru dan murid memilah peraturan kelas yang penting, dipilah-pilah dulu. Setelah itu baru peraturan kelas tersebut diubah menjadi sebuah kalimat positif. Nah, kalimat positif itu nantinya juga akan diubah menjadi keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Bila perlu, nanti dimintakan tanda tangan anggota kelasnya sebagai bukti untuk bahwa mereka sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Ya, untuk di depan ada sebuah peraturan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa diubah itu menjadi nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai apa kira-kira yang muncul di sana? Mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai kebajikan tadi kan ada toleransi, rasa hormat, mandiri, seperti itu. Ya, disiplin. Ya, disiplin. Mengembalikan buku ke tempatnya, disiplin bisa ya, tanggung jawab rusak, ya tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai kebajikannya apa yang masuk di sana?
mengganggu. Kata kuncinya mengganggu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan, Bu. Ya, tunggu sebentar. Ya, yang pertama selalu kembalikan itu ke tempatnya. Nilai keyakinan atau kebajikan adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, di sana ada nilai kebajikan yang masuk, menghormati dan komitmen. Disiplin juga masuk di sana ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan yang masuk di sana keselamatan, ya, keselamatan dan menghormati, saling menyayangi juga, kasih sayang juga masuk di sana. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, lebih masuk ke nilai keyakinan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar juga bisa masuk. Kemudian gunakan masker, itu juga kesehatan. Ya, jangan berlari di kelas, itu juga keselamatan dan keamanan. Itu salah satu mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang besar. Ya, Bapak Ibu, di sini saya sedikit kemarin saya sudah sempat praktik membuat keyakinan kelas di kelas 8D. Mungkin bisa saya tayangkan sedikit saja, nanti kita lebih praktik lagi.
dilarang apa, tidak boleh apa di kelas ini. Ya, sudah paham ya? Sudah. Itu sekarang ibu bagikan kertasnya. Baik, sekarang ibu akan baca satu-satu ya tanpa menyebutkan namanya. Yang pertama di sini ada siswa yang membuat peraturan kelas tidak boleh memakai lipstik. Tulis nomor 1. Ya. Buanglah sampah di tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Ya. Ya, terima kasih Sri. Silakan Sri. Terima kasih. Kemudian lanjutkan. Praktik baik yang sudah saya lakukan dalam merancang suatu keyakinan kelas di kelas 8D. Ya, jadi yang pertama yang saya lakukan adalah membagikan kertas post-it kepada seluruh siswa. Membagikan kertas post-it kepada seluruh anggota kelas. Setelah itu murid saya berikan kesempatan untuk membuat sebuah peraturan, menggali kembali peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya dan menuliskan pada kertas post-it, kemudian ditempel pada kertas plano. Dan setelah itu saya bersama murid memilah kembali peraturan-peraturan kelas yang mungkin mereka buat sama antara teman yang satu dengan teman yang lain. Saya ambil satu. Setelah itu dari peraturan kelas yang sudah saya dapat, kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah peraturan kelas itu menjadi kalimat positif. Ya, misalnya peraturan yang mereka buat yang pertama, dilarang membuang sampah di kolong bangku. Jadi mereka ubah ke kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah diubah menjadi sebuah kalimat positif, dari kalimat positif itu kita ambil nilai-nilai apa yang mengacu dari kalimat positif itu. Nilai kewajiban yang mana yang masuk dalam kalimat positif itu. Tadi sudah diubah, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Tapi nilai-nilai yang masuk adalah kebersihan. Jadi masuk di mana? Seperti itu. Setelah mereka mengelompokkan nilai-nilai dari kalimat positif itu, kemudian kami petakan apa saja yang menjadi tanggung jawab guru, apa saja nantinya yang akan menjadi tanggung jawab murid. Jadi kita petakan lagi di sana sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Begitu prosesnya. Baik Bapak Ibu, kok bisa di scroll dulu sampai bukan videonya. Ya, ditarik dulu ke belakang. Ya, dia ditarik. Mengubah kalimat positif menjadi nilai-nilai kebajikan lebih besar, kemudian
sebagai tanda mereka sepakat dalam keyakinan kelas yang sudah kita bersama, jadi bisa kita minta murid untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Agar kita lebih paham lagi terkait cara keyakinan kelas, sekarang baik bagaimana kalau kita praktik langsung saja nih Pak Ibu. Di sini sudah yang siapkan kertas plano. Nah, pada bagian pertama di sini Bapak Ibu saya minta untuk menggali kembali peraturan-peraturan kelas yang sudah ada sebelumnya. Nanti silakan satu-satu menuliskannya. Biasanya peraturan kelas ini tadi diawali dengan dilarang apa, tidak boleh apa, seperti itu. Masing-masing Bapak Ibu nanti akan menuliskan satu buah peraturan kelas. Nanti digilir kertasnya, misalnya dari Ibu Ipati terlebih dahulu, kemudian yang berdua dilanjutkan dengan Ibu Diana. Itu selanjutnya. Terusnya. Oke Bapak Ibu, saya persilakan dulu. Nanti ditempel. Nah, setiap Ibu, setiap peraturan nanti bisa dituliskan dengan menggunakan spidol dengan warna yang berbeda. Ayan, singkatnya lagi ya? Hah? Kok lain-lain kayak gitu sama? Kok ada sing sosialisasi gini? Cuma penyumbang. Ini singkat aku dari rumah. Ini kayak gitu ah. Dilanjutkan dengan peraturan kelas yang kedua. Silakan Ibu Diana dituliskan dengan spidol dan berwarna berbeda dalam peraturan 1. Bapak mau yang pink. Atau bisa kita untuk persingkat waktu atau bisa untuk dulu diubah dulu peraturan kelas yang sudah Ibu buat menjadi kalimat positif. Jadi itu berwarna biru. Ini waktu lagi ya kita semua gitu. Masih kita lalu dulu. Dilanjutkan lagi dengan Bapak Kepala. Spidolnya yang berwarna pink ya Pak. Dari giliran Bapak Ibu silakan dinikmati hidangan ala kadarnya nih.
spidolnya Pak Edi. Pak Edi suka warna apa ya? Sekarang mereka diri sendiri. Kok enggak ini? Buat kata aja buat. Baru tuh workshop tuh ya. Ya. Tapi ini workshop kita besok. Budanya workshop pengemasan buruk ini. Hah? Nah iya, ya. Tuh, yang sebenarnya guru penggerak. Ya, ya Allah. Ayo silakan Pak Direk. Ada yang gubernur. Kata Pak D, tukang warna spidolnya. Merah. Sesuai dengan baju.
anak ini. Iya. Ini bisa dia. Itu bohong. Dilarang di dalam bahasa. Jika dilarang istilah saat jam istirahat. Efek positifnya jam istirahat siswa baiknya di luar ruangan. Sebaiknya berada di luar ruangan saat jam istirahat. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Boleh dengan warna yang sama karena sudah habis ya warnanya. Ini warna kan bingung. Kira-kira apa Pak? Kalau peraturan kelasnya dilarang menyontek saat mengikuti ulangan. Kalau kita ubah sekarang menjadi kalimat positif. Ya. Mengerjakan ulangan secara mandiri bisa. Ya. Itu sering terjadi dengan Pak Lian pengalaman itu. Dilarang tidur
jam pembelajaran. Kira-kira kalau itu semua menjadi kalimat positif, disiplin dalam mengikuti pembelajaran atau antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kalau dia antusias pasti tidak ngantuk ya. Oh iya. Dari lebihnya tidak ada ke sekolah, belum bisa kok. Itu banyak. Gimana kok? Jangan ya, kalau itu mau pada saat ini ya, emang guru ini tidur. Oh, maksud lama, jangan emang guru tidur. Jangan emang guru yang tahu soal. Jangan mau soal panjang, ini mereka itu dulu. Dan saya kan lapangan yang lain kali lah. Ya silakan Pak Yoga. Lapangan, ini ada yang olahraga. Banyak yang turun simpati. Saya dulu ya. Oke, Bapak Ibu, tadi dulu sebenarnya kita bahas dulu. Ya, Pak Yoga bantu. Dan lupa bawa apa? Jadi ini adalah hasil diskusi dari Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru sudah membuat masing-masing satu buah peraturan kelas ya. Yang pertama, dilarang datang terlambat masuk kelas. Jadi kalimat positif yang sudah dibuat, datang tepat waktu ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengejek teman. Dengan kalimat positifnya saling menyayangi dan menghargai. Kemudian tidak boleh merusak sarana kelas. Kalimat positifnya jagalah keamanan sarana kelas. Jadi ini penting sekali ya, semua ini penting sebenarnya. Kemudian yang keempat, dilarang makan di dalam kelas. Ini yang sering saya temui. Masih sudah di kelas tapi masih hidup-hidup ya. Apapun alasannya, walaupun itu makan permen. Oh ini apa ini nggak apa? Kemudian ya masih hidup-hidup makan permen. Terus pernah saya kemarin kejadiannya di kelas 9B. Ya, saat mengajar anak-anak tersebut masih hidup-hidup. Saya tanya, kamu masih makan? Gitu. Terus dia kayaknya sengaja menantang saya dengan menjulurkan lidahnya. Mungkin seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia tidak makan. Tapi saya dapat satu bukti di sana bahwa ada warna merah di lidahnya. Tapi kamu benar ya makan permen, tidak bisa merah lagi. Seperti itu. Dilarang makan dalam kelas, mengefisienkan waktu istirahat. Ya, jadi kita memanfaatkan benar-benar memanfaatkan jam istirahat dengan baik. Kemudian dilarang mengganggu guru dan teman di kelas.
Nah ini juga ya, termasuk sampai gurunya diganggu ya. Jadi kalimat positifnya menghormati guru dan teman di dalam kelas. Yang keenam, dilarang minum di kelas. Nah ini hampir sama dengan dilarang makan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menemui hal yang mirip di kelas dalam membuat kegiatan kelas, nanti bisa dipilah-pilah atau dijadikan satu ya, dilarang makan dan minum. Minumnya ini sebenarnya minum. Yang bertanya dulu ke Bapak Ibu, kalau minum sebenarnya boleh apa enggak? Boleh. Kalau saya boleh. Kalau saya juga boleh biasanya. Iya. Iya, air putih. Iya. Kita sepakati bersama ya, berarti minum boleh jadinya ya. Kalau kopi baru ya, kopi jelly drink itu tidak ya. Kalau air putih boleh. Kemudian dilarang meludah sembarangan. Nah ini juga ya, kalimat positifnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Kemudian dilarang di kelas pada saat jam menasto, sebaiknya berada di luar kelas saat jam istirahat karena nanti akan menimbulkan ketidakamanan. Ya, misalnya ada barang teman yang hilang, kemudian kebetulan kita ada di dalam kelas, otomatis kita juga nanti yang akan dicurigai. Dilarang meludah, sudah dilarang menyontek, ya karena positifnya mengerjakan secara mandiri dan jujur. Dilarang tidur dalam kelas, berarti sudah juga disiplin dalam pembelajaran. Dilarang merokok, ya merokok dalam bentuk apapun ya, baik itu rokok batang ataupun yang tren zaman sekarang apa itu namanya ya? Vape. Ya. Ya. Itu ya, itu ngetren sekali ya. Kita usahakan tuh jangan sampai ya, jangan sampai. Kemudian yang terakhir dilarang berkata kasar di lingkungan sekolah ya. Ini sering kali juga terjadi Pak Yoga ya. Pak Yoga mungkin sering mendengar ya, pada saat kita di kelas siswa itu juga tidak segan-segan berkata kasar walaupun tidak dengan kita, walaupun dengan teman yang di sampingnya, tapi itu juga sebenarnya tidak sopan ya, kurang sopan. Jadi kalimat positifnya di sini, mari kita jaga perasaan, saling menjaga, saling menghormati dan menghargai, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, nanti setelah kalimat positifnya terbentuk, baru nanti kita lanjut ke nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan adalah nilai-nilai universal yang berlaku. Misalnya datang tepat waktu. Hal ini lebih mengacu pada nilai-nilai disiplin, ya disiplin dan komitmen juga ya. Kemudian saling menyayangi dan menghargai, ya menghargai, kasih sayang, hormat, sana juga ada. Nah setelah semuanya kita rangkum, mungkin nanti Bapak Ibu akan menemukan misalnya 5 nilai keyakinan, misalnya seperti itu. Dari rangkuman kalimat positif ini, nanti Bapak Ibu langsung bisa membuat keyakinan kelas. Misalnya kami meyakini bahwa saling menghormati sangat penting dilakukan. Kami meyakini sikap disiplin dan komitmen sangatlah penting, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih singkat ya, tapi maknanya dalam sekali, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perancang sebuah keyakinan kelas. Nanti saya harapkan terutama Bapak Ibu wali kelas nanti bisa mempraktikkannya dengan anak walinya masing-masing. Untuk sekarang lanjut lagi sedikit Bapak Ibu ya. Nah, untuk menerapkan sebuah budaya positif, kita juga harus paham akan kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini saya konotasikan dengan ikon ya. Pertama ada jantung ya. Jantung ini artinya kebutuhan dasar manusia adalah cinta dan kasih sayang, rasa ingin diterima ya. Kemudian yang kedua ada bintang. Bintang itu artinya penguasaan. Kemudian yang ketiga ada kupu-kupu, artinya kebebasan. Kemudian ada balon. Balon ini melambangkan kebahagiaan atau kesenangan. Kemudian ada survive. Survive ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ya, jadi kita harus paham kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita melihat anak itu membuat sebuah pelanggaran.
Apa sih yang mendasari, apa sih kebutuhan mereka yang kurang sehingga anak tersebut sampai melakukan pelanggaran. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama cinta dan kasih sayang, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah karena ingin bertahan hidup. Lanjut Bu Diana. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Ya, Ibu Ani, guru kelas 7 di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Muridnya berulah, namanya Agus nih. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Yang kemarin kita sempat ya ada kejadian bekal makan siangnya hilang. Tapi kita belum tahu siapa sebenarnya. Kalau kita tahu kan kita telusuri apa sih yang menjadi dasar, apa kebutuhan dasar apa yang anak itu tidak didapatkan seperti itu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, kita mengacu pada kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Bapak Ibu ada yang memberikan pendapat? Pak Edi? Ya. Menurut saya yang pertama-tama yang harus dilakukan yaitu kita mencari ketenangan dulu si Agus. Dan cari dia ketenangan, cari dia tunjuk. Kita bagaimana mengenali si Agus itu dulu, kita kenali diri dia dulu. Kenapa dia melakukan? Tenangkan dia dulu, ya. Bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin saja kita juga pernah dilakukan, ya. Besarkan dia dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita carikan apa sih yang menjadi tujuan dia melakukan hal-hal seperti itu, ya. Apa sih yang menjadi dasar dia melakukan seperti itu? Itu yang kita gali. Yang kedua. Yang ketiga, barulah kita menanyakan motivasinya. Kedepannya dia tuh ingin menjadi apa? Biar menjadi dasar kita untuk memberikan pemahaman kepada dia. Dia kedepannya mau menjadi apa? Dari kesalahannya dia lakukan, dia bisa jadinya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bukan kita yang memperbaiki siswa tersebut. Ya, kita yang tadi kita tanyakan motivasinya dia seperti apa. Seperti itu saja menurut dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya, atas pendapatnya. Sebenarnya saya belum masuk ke penerapan segitiga restitusi, tapi dari jawaban Pak Edi, sebenarnya Pak Edi itu sudah menerapkan praktik segitiga restitusi. Ya, jadi benar sekali. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Ya, kita tanya dulu, kamu kenapa, apa alasannya, kenapa melakukan hal yang sama, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya, oh bapak juga dulu, oh itu perbuatan manusiawi. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Setelah itu baru nanti kita kembali menanyakan keyakinan kamu sebenarnya mau jadi orang yang seperti apa. Nah, setelah menanyakan itu barulah menuntut anak tersebut untuk menemukan solusi dari kasus yang sudah dihadapi. Ya, benar sekali Pak Edi ya. Jadi dari kasus Bu Ani ini sebenarnya banyak ada kemungkinan jawaban ya. Yang pertama, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, kalau misalnya Agus mengalami hal di rumah, ibunya sibuk tidak sempat memasakkan, jadi dia tidak sempat bawa bekal, berarti alasan dia untuk melakukan hal tersebut adalah untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kalau Agus dengan alasan dia ingin mendapat perhatian dari teman-teman, mungkin dia tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman. Jadi kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Jadi rasa untuk
diterima. Jadi sebenarnya banyak alasan yang tergantung nanti apa alasan anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi dengan alasan tersebut kita bisa paham, kita bisa tahu kebutuhan dasar manusia yang mana yang harus kita penuhi terhadap anak tersebut. Ya, seperti itu. Silahkan dilanjut. Wah, ini kurang jelas, mohon maaf Niki. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Ya, saat Bapak Ibu guru menghadapi kasus murid, ya, pasti selalu ada kasus ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Misalnya di kelas, Bapak Ibu guru mengalami kasus. Nah, dalam pendidikan yang saya dapatkan, bahwasanya guru yang ideal adalah guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, ya. Jadi sebelum saya lanjut ke posisi kontrol sebagai manajer, jadi di sini ada 5 jenis posisi kontrol guru. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, ketika terjadi kasus, Bapak Ibu guru yang memposisikan diri sebagai penghukum biasanya langsung menghardik anak tersebut, ya, langsung memarahi tanpa kita tahu apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya kita di kelas memberikan tugas, tapi anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas yang kita berikan. Terus kita sampaikan kepada siswa, nah, tolong dikerjakan tugasnya. Kalau tidak dikerjakan nanti gimana nanti nilainya, terus nanti gimana ibu mempertanggungjawabkan, menyampaikan kepada bapak kepala sekolah, gitu kan? Seolah-olah anak tersebut di luar merasa bersalah. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Jika terjadi kasus, biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi mereka mencoba membackup muridnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Biasanya jika terjadi kasus, langsung bapak dan guru bergerak seperti ini. Misalnya yang terlambat. Kamu tahu nggak peraturan apa yang ada di sekolah ini? Langsung dia ke peraturan. Seperti itu. Kemudian menghitung. Apa peraturannya? Bagaimana konsekuensi? Kamu tahu nggak konsekuensinya seperti apa jika kamu melanggar peraturan ini? Nah, itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Nah, idealnya posisi guru adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itulah yang disebut dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelum lanjut ini ada pernyataan ke Ibu. Karena yang pertama saya kecewa sekali dengan kamunya. Berarti kan anak itu merasa bersalah dengan pernyataan gurunya yang seperti itu. Tapi posisi kontrol kita berada pada membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukan ini semua demi ibu dan bapak. Berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kalau tidak mau kan berarti ada konsekuensinya. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanya ke murid. Kita berusaha membuat murid itu mandiri, artinya menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, lanjut dulu. Nah, lanjut. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yuk kita lanjutkan. Tahapan pertama dalam menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ya. Nah, dalam menstabilkan identitas, biasanya guru dapat berkata dengan pernyataan guru yang pertama, nah beda salah
itu hal yang manusiawi gitu ya, diinginkan gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita kuatkan, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian atau kita bisa awali dengan kalimat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian lanjut. Itu langkah pertama dalam penerapan segitiga restitusi. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan anak tersebut. Kita benarkan dulu. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita validasi dulu tindakannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kita tanya dulu. Setiap anak itu pasti punya alasan. Setiap orang kalau melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Ya. Lanjut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, apakah kamu masih ingat apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati bersama sebelumnya? Kamu menginginkan kelas yang ideal seperti apa? Seperti itu ya. Nah, setelah menanyakan keyakinan, kemudian baru kamu punya solusi nggak untuk memperbaiki masalah? Nah, dari anak itu sendiri akan memunculkan solusinya sendiri. Jadi anak juga akan dilatih untuk mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita yang harus ikut marah-marah atau gimana. Ya. Jadi nah, Bapak Ibu, ini juga yang juga sempat kemarin praktik penerapannya segitiga restitusi dibuka karena tidak bisa digunakan itu ya. Ya, bisa. Silakan masuk. Ya, Lisa, tadi Ibu mendengar dari ketua kelas, katanya kamu marah ya dengan Niken? Ya Bu, tadi nih kan nyonteknya keterlaluan juga sama Lisa, makanya Lisa marah sama dia. Iya, wajar kamu marah ya. Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ibu juga akan marah jika ada di posisi Lisa. Lalu Lisa melakukan apa tadi kepada Niken? Tak bentak dia Bu, sama tak gebrak juga mejanya dia. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa Lisa melakukan itu? Ya Lisa jengkel sama dia, soalnya kan udah dari dulu dia gitu juga sama Lisa. Terus kalau dia minta PR tuh ya keterlaluan banget gitu Bu, gak sekali dua kali aja dia kayak gitu kan jengkel. Lisa juga jadinya sama dia gitu, males dia jadi satu banget sama dia. Ibu guru memaklumi apa yang Lisa lakukan, tapi Ibu guru juga mengapresiasi bahwa walaupun Lisa marah, tetapi Lisa tidak sampai memukul Niken. Nah Lisa, coba kita pikirkan bersama, apakah tindakan Lisa tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat sebelumnya? Belum Bu. Ya, lalu sekarang menurut Lisa, keyakinan apa yang sudah Lisa langgar? Lisa udah melanggar yang menghargai sama menghormati teman Bu. Ya, sekarang menurut Lisa, apakah saling menghormati dan menghargai itu penting? Penting Bu, soalnya kalau kita lagi susah siapa lagi yang dicari kalau bukan mereka. Nah, hebat, betul sekali Lisa ya. Lalu menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Lisa harus bisa lebih sabar dan bisa mengontrol diri Bu saat sedang marah. Iya, pintar sekali. Lalu sekarang apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Ya Bu, Lisa bersedia. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lisa bakalan minta maaf Bu sama Niken, sama teman-teman juga kalau sudah mengganggu mereka belajar. Ya, benar sekali, tepat sekali tindakanmu Lisa. Selain meminta maaf, apakah ada tindakan yang lain yang akan kamu lakukan? Ya Bu, Lisa juga harus bisa tuh lebih sabar dan juga kalau misalnya Niken tuh minta tugas, Lisa kasih dia dengan cara yang baik-baik biar nggak kayak dulu lagi. Iya, tepat sekali tindakanmu Lisa. Tetap semangat belajar ya, dan sekarang silahkan kembali ke kelas. Ya Bu. Ya, Terima kasih Bu silakan. ya. Sama-sama Lisa. Selamat siang Bu. Selamat siang, Kinan. Mari.
silakan duduk. Kinan, kamu tahu tidak kenapa ibu panggil ke ruangan? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Iya benar. Tapi kemarin kamu masuk kan, Nak? Ya, Bu, masuk, tapi saya tidak mengerjakan tugas, Bu. Iya, Kinan, semua orang kan pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira mengapa kemarin kamu tidak mengumpulkan tugas? Kemarin saya ketiduran, Bu, karena malamnya bergadang main game online, jadinya paginya kecapean, Bu. Baik, kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Masih, Bu? Iya, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Belum, Bu. Iya, menurut kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Selalu bertanggung jawab, Bu. Iya, ternyata kamu masih ingat ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya ingin meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas. Kedua, saya tidak akan mengulangi lagi bergadang sampai larut malam. Dan yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas yang Bu Dwi berikan dan saya kumpulkan besok. Iya, baik. Ibu apresiasi sekali untuk tanggung jawabmu. Dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silakan, Kinan. Nah, ini ceritanya begini, kasus satu nih. Ceritanya waktu itu saya sedang mengajar bahasa Bali di kelas 9A. Dan pada saat itu juga ada kegiatan P5 di aula. Saat itu juga saya harus mengisi materi di aula. Kemudian saya berikan dia tugas secara mandiri. Kemudian saya tinggal ke aula untuk menyajikan materi. Nah, saat saya tinggal ternyata ada kasus di kelas itu. Bisa di-list dulu kasusnya? Play aja udah dekat rasanya tuh. Play aja udah dekat rasanya. Ya, saya ceritakan saja. Dan saat itu ada kasus 9A saat mengerjakan tugas secara mandiri. Ada seorang siswa yang selalu ingin mencontek pekerjaan temannya, jadi dia tidak bisa mandiri. Dan teman yang mencontek itu marah dan membentak meja temannya yang mencontek. Kemudian saat itu saya mendapat laporan dari ketua kelas. Kemudian saya panggil anak yang membentak meja tersebut dan menghakimi temannya. Kemudian saya lakukan penerapan segitiga restitusi. Ya, nanti karena tidak bisa suaranya kurang gini, mungkin saya kirimkan kesempatan berikutnya saja. Ya, dilanjutkan dulu materinya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu analisis kasus yang ada di layar. Kira-kira bagaimana, apa yang bisa kita lakukan dari kasus tersebut ya. Jadi kasus yang pertama, guru matematika dari wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yang menggantikan adalah Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kira-kira dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Coba dijelaskan jawabannya. Tadi kan ada 4
Yang pertama menstabilkan posisi kontrol ya, ada yang sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ya, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi kasus satu? Ya, silakan Ibu. Bu Eni menjadikan siswa itu merasa bersalah karena dia untuk menyadarkan siswa yaitu Vivi dan Natali dengan ucapan tolong bantu ibu ya. Jadi dia bukannya memberikan atau bukan menjadi manajer untuk siswa bersangkutan, dia mau mengerjakan dengan cara yang dia sampaikan. Jadi tolong bantu ibu ya, itu menurut saya menjadikan siswa itu malah hanya merasa bersalah saja. Jadi mengerjakan juga bukan karena dia memang memerlukan matematika itu, seperti itu ya, menurut pendapat saya dulu. Silakan, terima kasih dulu. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, baik, terima kasih Bu In atas pendapatnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi? Ayo Bapak Kadek Askawan, mungkin ditunda dulu buka jajannya. Terima kasih. Mungkin sedikit sama dengan yang disampaikan dengan Ibu Intanti. Cuma di sini menurut dia dengan kata ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Dari kata tadi nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah, mungkin di sana ibunya memberikan seperti buat orang merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Ya, siswa bisa membantu ibu agar ibu tidak dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bapak Kadek Asrawan. Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, silakan Pak Edi. Dari kasus itu saya menanggapi kita itu saya sebagai teman, karena kita ibu siapa namanya itu Ibu Eni yang mengkondisikan dirinya sebagai teman karena antara guru dan siswa itu mempunyai tugasnya masing-masing, tugasnya sama. Guru itu tugasnya adalah membimbing siswa yang dia dimana tugas itu akan diarahkan oleh kepala sekolah, sedangkan siswa itu yang bernama Pipi dan Natali itu dalam mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Eni itu dia bertanggung jawab kepada Ibu Eni. Jadi kita itu mengkondisikan diri kita sebagai teman, sama-sama mempunyai tugasnya masing-masing. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Ya, jadi benar sekali dalam kasus Bu Eni itu terdapat kita bisa melihat dua posisi kontrol ya yang digunakan oleh Bu Eni dalam menghadapi kasus itu. Yang pertama adalah bisa dilihat dari kalimat ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Jadi posisi kontrol yang digunakan Bu Eni adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu akan merasa bersalah jika tugas yang diberikan Ibu Eni tidak dikerjakan. Ya, apalagi nanti Bu Eni kena marah dari bapak kepala sekolah. Itu buat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Dapat dilihat dari kalimat tolong bantu ibu ya. Bisa ya, itu adalah kalimat yang memposisikan diri sebagai teman ya. Jadi ada dua posisi kontrol yang digunakan. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah, yang kedua adalah sebagai teman ya. Silakan dilanjutkan. Berikutnya lagi
Lanjut. Ya, karena cukup satu kasus saja nih Bapak Ibu. Demikian materi diseminasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kembali yang mohon maaf atas segala kekurangan Tidiang dalam menyampaikan materi diseminasi ini. Yang sangat berharap semoga diseminasi atau penyajian materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya nantinya untuk sekolah kita yang tercinta. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti di akhir dia juga minta Bapak Ibu refleksi, satu refleksi dari Ibu, satu refleksi dari Bapak Ibu guru atau siapa nanti. Ini 2 orang ya yang memberikan refleksi. Ya. Sebelum dia akhiri, Bapak Ibu ada yang bertanya atau ada yang menanggapi lagi terkait diskusi kita pada hari ini? Jadi Bapak terus. Terima kasih Ibu Mane, Bapak sekalian yang hormati. Ternyata luar biasa pentingnya ilmu dan mendasari kita di dalam salah satu ragu-ragu istilahnya sebagai dalam guru penggerak, apalagi sudah guru penggerak belum. Maka dari itu yang mohon kepada Bu Mane dan juga Bu Wayang yang sudah menjadi guru penggerak, dan mohon segala tahapan proses yang sudah Ibu Wayang diisi oleh sebagai guru penggerak dan Ibu Made yang sudah menjalani ini diinventarisir. Kemudian kita menyusun tahapan-tahapan penguasaan sehubungan dengan kegiatan proses pembelajaran di kelas yang diamanatkan oleh guru penggerak itu. Nanti silakan dikolaborasikan, silakan dijadikan waktu kita laksanakan penyimpasan. Ini wajib diikuti oleh semua warga sekolah tanpa kecuali Bapak Ibu pegawai. Demikian harapan saya ke depan. Ya, terima kasih. Silakan dilakukan Ibu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih semuanya atas segala dukungan, saran, masukan, dan motivasi dari Bapak. Nanti semoga kami bisa mewujudkan semua itu. Tentunya juga kami akan terus berusaha. Bapak sebagai yang notabene masih dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yang juga akan berusaha mengikuti pendidikan itu dengan baik dan nantinya agar bisa menerapkan di sekolah kita. Ya, bukan hanya untuk diri yang sendiri, tapi yang juga akan tidak bosan-bosan juga akan berbagi dengan rekan-rekan sejawat dan tentunya kepada para murid kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan, Bapak Ibu, mari kita berdiri dulu semuanya. Kita speaking dulu sebelum kegiatan ini ditutup ya. Kita speaking dengan tepuk ya, tepuk the best ya. Ya, saya contohkan dulu tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best. Oke. Udah Bapak Ibu? Diulang lagi? Ya, saya ulang sekali lagi ya, tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best. Oke. Sampai sudah? Sudah. Ya, yang semangat ya. Tepuk the best. I am the best, you are the best, we are the best. Oke, ya, tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, sebelum yang
Untuk acara ini dia akan tutup dengan sebuah pantun berbahasa Bali. Oke. Pantunnya cukup singkat ya Bapak Ibu. Oke. Ngai semat yang ditambangkian. Ulang, ngai semat yang ditambangkian. Kirang langkung ampuraya. Yang tutup dengan harangan Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Edi Darmada. Saya selaku tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Bukuan. Nah, di sini saya akan memberikan refleksi tentang kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah yang diberikan oleh Bu Made Dwi Indra Yani. Tadi telah dilaksanakan yang namanya pengimbasan tentang budaya positif di sekolah oleh Ibu CGP Angkatan 9 Bu Dwi. Dari hasil kegiatan itu otomatis sangatlah bermanfaat bagi saya sendiri sebagai pendidik, tenaga pendidik di SMP Negeri 4 Bukuan dan semua rekan-rekan guru dalam hal pengimbasan tersebut, di mana hal-hal seperti ini sangat diperlukan di sekolah, terutama di SMP Negeri 4 Bukuan. Bagaimana kita memberikan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang positif agar memajukan yang namanya sekolah kita. Ya, dari hasil itu banyak sekali kita mendapatkan ilmu, terutama ilmu bagaimana kita cara mengatasi permasalahan di sekolah, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada di kelas, bagaimana tindakan kita sebagai guru dalam mengatasi siswa, seumpama ada siswa yang bermasalah maupun mempunyai problem-problem yang dia tidak bisa ceritakan secara langsung, kita melakukan banyak pendekatan di sana. Ya. Dalam penyampaian Bu Dwi tadi sangat bagus sekali. Ya, semua secara detail-detailnya disampaikan sehingga kami sebagai saya mewakili rekan-rekan guru menyampaikan kami sangat menikmati acara tersebut, kegiatan tersebut, sehingga mudah-mudahan nanti ya tungkara semua guru di SMP Negeri 4 Bukuan bisa menerapkan pengimbasan yang diberikan kepada Bu Dwi di sekolah kita tercinta ini adalah SMP Negeri 4 Bukuan. Saran saya kepada Bu Dwi, sering-seringlah nanti ya untuk melakukan pengimbasan seperti ini, karena ilmu yang Ibu dapat dalam melaksanakan program calon guru penggerak angkatan 9 ini sangat kami butuhkan. Ya, saya terutama sebagai guru dan rekan-rekan lainnya, siswa-siswa SMP Negeri 4 dan lingkungan semua SMP 4 Bukuan ini sangat membutuhkan hal-hal positif yang didapatkan dari guru penggerak tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sama Bu Dwi, maju terus, jaya terus. Bu Dwi, jaya terus SMP Negeri 4 Bukuan. Rahayu. Selamat siang, kenalkan nama saya Niwayanti Denawati dari SMP Negeri 4 Bukuan. Hari ini saya akan refleksi tentang penerapan atau pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Bu Dwi Indrayani selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Pada kegiatan ini banyak hal positif yang bisa saya dapatkan. Yang pertama tentang bagaimana cara membagi kelas. Yang kedua tentang menempatkan kita sebagai guru dalam posisi kontrol. Dan yang terakhir tentang pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga distribusi. Di mana setiap kegiatan ini merupakan hal yang baru yang bisa saya dapatkan, yang mungkin akan saya kerjakan ataupun saya imbaskan kepada siswa-siswa saya di kelas, dan tentunya mendapatkan hal-hal yang lebih positif. Semoga kedepannya bisa juga diterapkan di lingkungan sekolah di SMP Negeri 4 Bukuan. Jayalah selalu SMP Negeri 4 Bukuan bersama guru penggerak angkatan 9. Terima kasih.